Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Ian Rahman. Saudara, Badan Pengelola Investasi Danantara akan terus dilibatkan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan Danantara tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Menteri Keuangan Purbaya bilang hadirnya Danantara dalam rapat KSSK, yakni untuk mendengar masukan sehingga bisa selaras dengan antar regulator dan dapat saling menjaga perekonomian Indonesia. Menurut Purbaya, dengan adanya masukan dari Danantara, KSSK bisa mengetahui lebih dalam di dunia bisnis. Meski demikian, Purbaya memastikan Danantara tidak memiliki hak suara dalam keputusan pada rapat KSSK. Di sisi lain, menurut Danantara, dengan keterlibatannya di KSSK, setiap keputusan yang diambil KSSK dapat lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, keputusan KSSK tidak hanya didorong dari sisi moneter dan fiskal saja, tapi juga dari dunia usaha termasuk BUMN. Danantara pada rapatnya sebagai undangan, jadi kita juga kan regulator semuanya rapat biasa antar regulator aja. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu. Dan Danantara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya. Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dan beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Danantara nggak akan ikut nih. Dalam mengambil putusannya, dia akan keluar kalau hal yang penting sekali. Yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil. Sampai sekarang masih memberi masukan dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani oleh Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang lihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk melibatkan Danantara dalam koordinasi keuangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti bilang arahan ini disampaikan Presiden dalam pertemuan khusus bersama jajaran KSSK dan Danantara di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Sinkronisasi kebijakan antara BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan dinilai krusial agar setiap kewenangan lembaga berjalan efektif. KSSK berkomitmen mengoptimalkan peran masing-masing anggota dalam mengawal agenda ekonomi dan pembangunan nasional. Kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang harus kita koordinasikan. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan mensupport gitu, KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, pencapaian pemerintah. Jadi intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan. KSSK diminta Presiden untuk libatkan dalam Danantara dalam rapat pengambilan keputusan. Lantas apa urgensinya? Kehadiran Danantara akan memperkuat koordinasi kebijakan atau justru memunculkan persoalan baru dan juga potensi konflik kepentingan. Kita bahas bersama Teguh Rifki, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPM FEB Universitas Indonesia. Mas Rifki, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mas Ian, kabar baik. Mas Rifki, ini menurut Anda apa urgensinya Presiden meminta KSSK untuk melibatkan Danantara dalam rapat pengambilan keputusan? Ya,
Sebetulnya kalau kita melihat secara umum tidak ada urgensinya ya, di mana sebetulnya yang lebih urgent itu adalah rapat KSSK yang memang bisa dianggap independen dan kredibel. Karena belakangan ini kita tahu permasalahan utama yang kita hadapi di sektor keuangan dan moneter adalah pelemahan rupiah yang terus berlanjut. Di mana pelemahan rupiah ini salah satu isu utamanya adalah akibat pasar dan investor menilai kebijakan atau pengambilan keputusan di Indonesia ini kurang kredibel dan kurang independen. Nah, dengan adanya Danantara di rapat KSSK justru malah memperkeruh suasana ini karena harusnya KSSK ini adalah rapat yang diisi oleh para regulator di sektor keuangan, bukan pelaku usaha. Mas Rifki, bila tidak ada urgensinya, lalu apakah menurut Anda ada alasan yang lebih relevan yang membuat Danantara ini masuk dalam pembahasan stabilitas ekonomi? Seharusnya tidak ada. Jadi kalau kita lihat dari statementnya Pak Menteri Purbaya bahwa memang perlu masukan dari pelaku usaha atau private sector. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah kenapa hanya Danantara yang dilibatkan? Karena private sector di Indonesia ini kan cukup luas gitu, terdiri dari banyak sektor, lalu kemudian juga terdiri dari betul-betul private, bukan hanya BUMN saja. Jadi memang yang perlu dipikirkan berikutnya adalah apakah ini justru tidak menimbulkan konflik of interest gitu, karena hanya Danantara, dan ini membuat Danantara memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha lainnya sehingga tidak menciptakan level playing field di private sector. Berarti ini tidak mengindahkan asas-asas keadilan begitu ya, kalau demikian. Kalau kita melihat visi misinya juga, ini yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Mas Rifki, visinya adalah untuk memperkuat koordinasi kebijakan. Namun, bukankah ini menurut Anda berpotensi memunculkan persoalan lain? Ini soal independensi yang tadi Anda sebutkan, independensi regulator dan juga potensi konflik kepentingan? Iya, betul. Memang ini sangat besar potensi adanya konflik kepentingan dan independensi. Satu, KSSK ini kan salah satunya adalah Bank Indonesia yang independensinya ini sangat-sangat perlu dijaga. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di rapat KSSK itu sendiri, sebetulnya harusnya KSSK ini jarang sekali dihadiri oleh Presiden. Apalagi kalau kita lihat di situ ada perwakilan dari DPR. Jadi memang ini sudah kelihatan tidak terlalu independen lagi dalam pengambilan keputusannya. Ingat, KSSK ini dulu dibentuk pasca terjadinya krisis Bank Senturi dan Global Financial Crisis 2008, di mana saat itu pengambilan kebijakan dianggap tidak terlalu independen. Dibuatlah komite sendiri, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang harusnya pengambilan kebijakan ini bisa independen dan terlepas dari nuansa politis. Tapi dengan dimasukkannya Danantara, lalu kemudian juga hadir Presiden dan DPR, justru ini bertolak belakang dengan motif dulu dibentuk awalnya KSSK tersebut. Ada potensi konflik kepentingan di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya, Mas Rifki, dengan masukan Danantara ke forum KSSK, apakah ini juga artinya mempertaruhkan kredibilitas KSSK dan ragam kebijakannya di mata pasar? Iya, sangat. Jadi kalau misalnya kemudian nanti ada kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan sentimen pasar, pasar sangat bisa menebak ini adalah ada tekanan politis. Kita lihat contoh saja yang baru-baru ini terjadi, mundurnya Gubernur Bank Indonesia. Mundurnya Gubernur Bank Indonesia, walaupun di state karena alasan pribadi, tapi banyak spekulasi di pasar, ini muncul karena ada faktor-faktor politis. Nah, kita nggak tahu ini benarnya yang mana, tapi sangat mudah pasar membaca ada tekanan politis karena ada faktor-faktor yang membuat pasar membaca bahwa Bank Indonesia atau berbagai lembaga yang terlibat SSK ini sudah menurun independensinya.
Jadi ini ke depannya jadi akan sangat sulit untuk BI atau OJK atau LPS melakukan manuver, dan Kementerian Keuangan yang tidak sejalan dengan pasar sangat mudah diinterpretasikan ini ada tekanan politis yang dampaknya sangat mudah untuk menjadi dampak negatif dan menjadi sentimen yang justru bisa menimbulkan capital outflow yang besar dari Indonesia. Oke, tentunya dengan masuknya Danantara di sini perlu ada batasan begitu. Batasan apa yang perlu diperjelas dan juga sejauh mana dasar hukum yang diperlukan setelah Danantara diputuskan secara berkala hadir dalam forum KSSK. Kita bahas usai jeda. Mas Rifki tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.